Yang terhormat Bapak Dosen Karnadi dan Bapak Kurnia Akbar dan teman-teman sekalian, saya dan Disyafati akan menjelaskan materi pengertian dan macam-macam media pembelajaran. Lanjut, Disya. A. Pengertian teknologi pendidikan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi pendidikan kini tidak luput dari awal mula perkembangan sejarah teknologi pendidikan. Sejumlah definisi yang mengkonsepkan teknologi pendidikan dari generasi ke generasi merupakan sebuah sejarah yang menggambarkan eksistensi keberadaan teknologi pendidikan dari awal dibentuknya definisi pendidikan hingga dewasa kini. Adapun beberapa definisi teknologi pendidikan yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut. Gerakan untuk mengembangkan teknologi pendidikan dimotori oleh James Devine pada tahun 1915 sampai 1969. Finn berkontribusi besar dalam perkembangan teknologi pendidikan. Adapun kontribusi Finn terhadap perkembangan teknologi pendidikan adalah Finn berjasa dalam mengusulkan bidang komunikasi audiovisual menjadi teknologi pembelajaran. Selanjutnya, menurut Finn, definisi teknologi pendidikan telah ada sejak tahun 1920. Pada tahun tersebut, teknologi pendidikan dipandang sebagai media. Awal terbentuknya pandangan ini terjadi ketika pertama kali diproduksi media pendidikan pada awal abad 20-an. Media ini sebagai media pembelajaran visual yang berupa film, gambar, dan tampilan yang mulai banyak dikembangkan pada tahun 1920. Reiser menginformasikan dalam buku History of Instructional Design and Technology selama akhir tahun 1920 dan mulai banyak pada tahun 1930-an. Kemajuan teknologi banyak berkembang pada area seperti penyiaran radio, rekaman suara, dan gambar gerak dipimpin oleh suara untuk meningkatkan perhatian dalam media pembelajaran. Selanjutnya, pada tahun 1970 ada beberapa definisi teknologi pendidikan, mulai banyak bermunculan ini diawali oleh definisi Komisi Teknologi Pendidikan pada tahun 1970 yang mendefinisikan teknologi pendidikan dalam pengertian umum, yaitu media yang lahir sebagai akibat evolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran di samping guru, buku teks, dan papan tulis. Bagian yang membentuk teknologi pembelajaran adalah televisi, film, OHP, komputer, dan bagian perangkat keras maupun lunak lainnya. Secara khusus, definisi Komisi Teknologi Pendidikan mendefinisikan teknologi pembelajaran merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keseluruhan proses belajar dan mengajar untuk suatu tujuan khusus, serta didasarkan pada penelitian tentang proses belajar dan komunikasi pada manusia yang menggunakan kombinasi sumber manusia dan non-manusia agar belajar dapat berlangsung efektif. Selanjutnya, definisi teknologi pendidikan tahun 1971 kembali dikeluarkan oleh Eli. Adapun definisi teknologi pendidikan pada tahun 1971 adalah merupakan studi sistematik mengenai cara bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai. Pada tahun 1972, AIK merupakan definisi teknologi pendidikan sebagai sesuatu bidang yang berkepentingan dengan memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta dalam pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1991. Perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan mengikuti perkembangan yang ada di Amerika. Definisi teknologi pendidikan pada tahun 1987 dikembangkan oleh Nasution, di mana definisi teknologi pendidikan sebagai pengembangan, penerapan, dan
penerapan dan penilaian sistem-sistem, teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar manusia. Selanjutnya, AEC pada tahun 2004 kembali mengeluarkan definisi teknologi pendidikan sebagai studi atau etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengaturan proses dan sumber daya teknologi. Definisi AEC pada tahun 2004 sebelumnya tentang teknologi pendidikan memiliki perbedaan yang jelas. Pada definisi sebelumnya, AEC lebih memfokuskan kajian teknologi pendidikan sebagai usaha yang memudahkan pendidik untuk dapat memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran, serta pendidik dapat melaksanakan proses dengan identifikasi, pengembangan, pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar serta pengelolaan atas keseluruhan proses tersebut. Selanjutnya, B. Sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan. Sejarah perkembangan teknologi pendidikan telah berlangsung dari waktu yang lama sekali. Banyak pendapat dan kejadian sejarah yang mendasari awal perkembangan teknologi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan instruksional. Untuk itu, di sini akan sedikit menguraikan kembali sekelumit hal yang berkaitan dengan sejarah perkembangan teknologi pendidikan atau pengajaran dan instruksional. Bagaimana gerakan terbentuknya teknologi pendidikan dimulai oleh salah satu pakar, yaitu Dr. James Finn, yang pada saat itu menjadi Kepala Divisi Pendidikan Audiovisual atau DAVI. Salah satu tulisan Finn yang terkenal adalah tentang teknologi dan proses pembelajaran. Argumen utamanya adalah bahwa dalam banyak bidang, masyarakat Amerika Utara telah diubah oleh teknologi, dan teknologi itu tak bisa diacuhkan pengaruhnya terhadap pendidikan cepat atau lambat. Selanjutnya, yang pertama, periode 1932 sampai 1959. Brown membahas penjelasan yang dikemukakan Sittler sekitar perkembangan teknologi instruksional. Sittler mengemukakan bahwa teknologi instruksional memiliki dua landasan filosofis dan teoritis yang sangat berbeda, yaitu physical science dan yang kedua behavior science. Sittler menjelaskan bahwa konsep ilmu pengetahuan alam tentang teknologi instruksional biasanya berarti penggunaan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa seperti proyektor, tape recorder, televisi, dan teaching mekanik untuk menyajikan sekelompok materi instruksional. Cirinya adalah bahwa konsep ini memandang berbagai media sebagai bentuk untuk mengajar dan berkecenderungan untuk lebih memperhatikan alat dan prosedur daripada memperhatikan perbedaan individual siswa atau materi pelajaran. Gagasan yang paling berpengaruh dan berakar pada konsep ilmu pengetahuan alam tentang teknologi instruksional ialah memasukkan material atau audiovisual dan mesin atau proyektor atau gambar hidup Selanjutnya, periode pada tahun 1960 sampai 1969. Beberapa kejadian memberikan kemasukan terhadap pergeseran teoritis secara besaran berkenan dengan teknologi instruksional pada akhir tahun 1950 dan awal 1960-an. Terutama peristiwa peluncuran Sputnik pada tahun 1957 yang mencengangkan dunia. Akibat dari itu, terutama di Amerika, sekolah dikritik karena kegagalannya mengajarkan sains dan matematika dalam kapasitas yang cukup. Karena itu, tekanan lebih dialamatkan kepada teknologi instruksional. Akibatnya, terhadap dua konstruk teoritis muncul secara bersamaan yang mempengaruhi lapangan teknologi instruksional.
Pertama yaitu pengaruh yang kuat dari aliran behaviorisme terhadap semua pendekatan belajar, dan yang kedua adalah pendekatan sistem-sistem yang datang dari teknik mesin dan teknologi. Dan selanjutnya dibacakan oleh Risha. Risha. Oke, selanjutnya untuk materi selanjutnya nomor 3 periode 1970 sampai 1983. Mendekati akhir tahun 1970 muncul kembali pendekatan kognitif dalam pembelajaran. Banyak ahli psikologi yang mengusulkan hal tersebut. Salah satunya Whitrock. Menurutnya, pendekatan kognitif berimplikasi bahwa belajar dan pengajaran secara ilmiah akan lebih produktif bila dipelajari sebagai sesuatu yang bersifat internal, yakni suatu proses kognitif berantaran daripada sebagai produk langsung dari lingkungan orang atau faktor eksternal lainnya. Periode 1983 mutakhir, pada masa ini berlangsung kekacauan balauan akibat pertentangan dari landasan teoritik teknologi interrupsional. Perbedaan pendapat ini trauma dialamatkan kepada para perintis audiovisual, seperti Salomon yang menganggap audiovisual itu sebagai agen informasi dan bukan sebagai stimulus yang langsung untuk respon tertentu. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa media tidak lebih dari kendaraan yang mengaku para ahli operasi pemahaman masalah sumbangan terhadap pemahaman para ahli tentang masalah tersebut. Beberapa para ahli menyebut demikian, dan mereka menjelaskan perkembangan teknologi pembelajaran ke dalam beberapa masa sejarah, diantaranya 1. Metode kaum sufi. Perkembangan dari berbagai metode pengajaran merupakan tanda lahirnya teknologi pengajaran yang dikenal saat ini. Beberapa pendidik pada masa lampau, yaitu golongan sufi di Yunani, para ahli pendidikan menduga kaum sufi mereka kaum teknologi pengajaran yang pertama. Metode kedua, metode Socrates, bentuk pengajaran lebih ke dalam bentuk berfilsafat. Metode yang dipakan disebut dengan meutik atau menguraikan, yang sekarang dikenal dengan nama metode inquiry. Pelaksanaannya berlangsung dengan cara take and give of conversation, dengan cara memberikan pertanyaan yang mengarah kepada suatu masalah tertentu. Pada dasarnya, Socrates mengajarkan tentang mencari pengertian, yaitu suatu bentuk tetap dari sesuatu. Yang ketiga, metode Abelard. Metode Abelard ini langsung pada pemerintah Karel Agung di Eropa. Metode yang dipakai bertujuan untuk membentuk kelompok pro dan kontra terhadap suatu materi. Guru tidak memberikan jawaban final, tetapi siswalah yang akan menyimpulkan jawaban ini sendiri. Metode ini biasa disebut dengan sit et non atau setuju atau tidak. Selanjutnya, nomor 4, metode Lancaster. Metode Lancaster
ini dalam bentuk sistem monitoring yang merupakan bentuk pengajaran yang unik, meliputi perorganisasian kelas, materi pelajaran sesuai dengan rencananya, yang meningkat dan dikelola secara ekonomis. Lancaster mempelajari konstruksi kelas khusus yang dapat mendayagunakan secara efektif penggunaan media pengajaran dan pengelompokan siswa. Dalam sistem pengajaran Lancaster, pemakaian media pengajaran masih sederhana, seperti penggunaan pasir dalam melatih siswa menulis. Yang kelima, metode Pestalozzi. Pengamatan dalam alam merupakan landasan utama dari proses daktiknya. Pengetahuan bermula dari adanya pengamatan dan pengamatan menimbulkan pengertian. Selanjutnya pengertian yang baru itu menimbulkan nama untuk menjadi sebuah pengetahuan. Selanjutnya nomor 6, metode Froebel. Metode Froebel didasarkan kepada metodologi dan pandangan filsafatnya yang intinya mengatakan bahwa pendidikan masa kanak-kanak merupakan hal paling penting untuk keseluruhan kehidupannya. Karena itu, Froebel mendirikan Kindergarten atau yang lebih dikenal dengan Taman Kanak-kanak. Metode pengajaran Kindergarten dari Froebel meliputi kegiatan bermain dan bernyanyi, membentuk dengan melakukan kegiatan, gift, dan ucapan. Yang nomor 7, metode Fritz Herbert. Praktek pendidikan Herbert terlihat adanya pengaruh Froebel terutama pada aspek pengembangan moral sebagai tujuan utama pendidikan. Metode instruksionalnya didasarkan kepada ilmu jiwa yang sistematis. Dengan demikian, siswa secara psikologis dibentuk oleh gagasan yang datang dari luar. C. Macam-macam media pembelajaran. 1. Media audio. Macam-macam media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Dilihat dari sifat pesan yang diterima, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal, bunyi-bunyian, dan vokalisasi. Contoh media seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lainnya. 2. Media visual. Macam-macam media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual penampilan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Macam-macam media pembelajaran visual ada 2, yaitu media visual diam seperti berupa foto ilustri, flashcard, gambar pilihan, dan potongan gambar, film bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dan lain-lain. Yang kedua, media visual gerak seperti berupa gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Ketiga, media audio visual. Macam-macam media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio visual dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Media audiovisual diam seperti berupa TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Yang kedua, media audiovisual gerak seperti berupa film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal
meliputi faktor fisiologis, yaitu kondisi jasmani, keadaan fungsi fisiologis. Faktor fisiologis sangat menunjukkan atau melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan berpengaruh lain dibanding jasmani keadaannya kurang sehat. Hal ini disebabkan kekurangan kadar makanan akan melibatkan keadaan jasmani lemah yang mengakibatkan lekas, mengantuk, dan lelah. Yang B, faktor psikologis adalah keadaan psikologis seorang yang dapat memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama memengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. A. Faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua ini utamanya adalah sebagai cara mendidik orang tua terhadap anak. Faktor yang mempengaruhi belajar yang berasal dari orang tua. Tipe seperti ini mendidik sesuai dengan kepemimpinan Pancasila lebih baik dibanding tipe-tipe di atas. Karena orang tua dalam mencampuri belajar anak tidak akan masuk terlalu dalam. Yang B, faktor yang berasal dari sekolah. Faktor berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru dan kemampuan mengajar. C. Faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat kuat semua terhadap pendidik anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. D. Fungsi dari media pembelajaran. Media sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Tidak hanya membuat sajian jadi lebih konkret, tetapi juga seperti berikut. 1. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa. 2. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. 3. Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realitas seperti penggunaan gambar, film, objek, grafik, dan lain-lain. 4. Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar seperti pemasangan gambar di papan tempel, pemutaran film, mendengar rekaman atau radio, dan lain-lain. 5. Memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai yang abstrak. Oke. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silahkan teman-teman. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau nanya atau tidak? Silakan bagi yang ingin bertanya. Untuk di grup, ada pertanyaan nggak tuh di grup WhatsApp? Sudah ada pertanyaan belum? Coba nanti dicek ya. Belum ada, Pak.
Izin bertanya kepada pemakalah, Bapak. Oke, silakan. Ya, pada metode Pestalozzi, dia itu kan menggunakan apa namanya perangkat keras ya, hardware. Nah, di masa Pestalozzi ini, dia apa namanya seperti penciptaan papan aritmatik yang terbagi dalam kotak-kotak yang di setiap kotaknya diberi garis. Nah, itu diberi garis jumlah keseluruhannya 100 kotak kecil katanya Pak. Di makalah kayak gitu Pak. Itu maksudnya kayak gimana ya? Kemudian yang Pestalozzi juga menciptakan style Lebrace itu seperti apa gitu? Karena style Lebrace ini kan untuk melatih siswa itu dalam mempelajari angka, bentuk gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih style Lebrace itu seperti apa gitu. Silakan ya, ditampung dulu, dicatat dulu pemateri. Nanti kalau sudah ready, langsung ditanggapi ya. Kak Aat bisa diulang pertanyaannya? Ya, ini yang ada di makalah di halaman 11 yang mengenai di sini metode Pestalozzi. Nah, di situ itu tuh bagian seperti apa gitu tuh. Seperti apa dan dia itu kan di sini menciptakan style Lebrace. Apa ini ya dibacanya? Style Lebrace gitu ya, Pak? Salah nggak? Nah, style Lebrace itu seperti apa gitu? Karena di sini kan tertulis bahwa dia ini untuk melatih siswanya dalam mempelajari angka, bentuk gitu. Ya, coba. Di halaman berapa tadi, Ad? Di halaman 11, Bapak. Halaman 11, coba ditampilkan halaman 11.
Ya Bapak, ini sudah halaman 11. Yang KA tadi nanyanya yang metode Pestalozzi. Iya, betul. Jadi pengamatan metode Pestalozzi itu memandang bahwa segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya. Bagian seperti apa yang jelas libris. Yang disebabkan itu pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Kalau itunya sebentar Kak. Yang seperti apa? Proses daktik itu proses penelitian gitu ya. Iya Kak.
Oke, untuk pertanyaannya Kak Pipit, Kak Maulidah, kegiatan GIF dan Ucepation itu kegiatan seperti apa? Bentar ya. Bentar. Pemberian yang menyediakan permainan anak dan usaha kerja yang dibuat dengan permainan yang ada. Kalau GIF itu sejumlah benda yang dapat diraba dan dimainkan oleh anak. Kalau yang Ucepation Ucepation itu serangkaian kegiatan yang memberikan kesempatan pada anak untuk berapresiasi artistik. Kurang lebihnya kayak gitu. Kalau kegiatannya gimana? Kalau yang Ucepation itu contohnya kayak mengikuti titik-titik bentuk gambar gitu di kertas, nanti diikutin. Kalau untuk yang GIF itu yang untuk GIF kalau GIF itu kayak benda yang dipegang sama guru nanti diinstruksikan ke anak. Ini gambar apa? Seperti itulah kurang lebihnya yang bisa tebak-tebak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Lisha. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi?
Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas belum? Tadi yang AA tanya sudah jelas belum? Atau yang temannya tanyakan tadi udah jelas belum? Belum, Pak. Yang pertanyaan Aat. Ya, pertanyaan AA tadi tentang apa namanya pestalozi ya. Iya, Ya, Pak. ya. Ya. Ya, betul, Pak. Kemudian apa sih? Stylabrace. Itu, Pak. Ya. Oke, jadi itu tuh sebenarnya kaitannya dengan sejarah teknologi pembelajaran ya. Jadi beberapa para ahli gitu kan menjelaskan beberapa apa namanya masa sejarah teknologi pembelajaran ya. Jadi itu termasuk salah satu metode ya. Jadi ada metode kaum Sufi, ada lagi metode Socrates, metode Abelard. Nah, kemudian yang saya tanyakan adalah metodenya ada Lancaster gitu ya. Yang saat ini metode Pestalozzi ya. Jadi kalau metode Pestalozzi itu metode ya. Jadi yang Aat harus pahami Pestalozzi itu apa sih? Itu metode gitu ya. Metode Pestalozzi itu metode yang seperti apa? Metode Pestalozzi itu metode yang bersumber dari alam. Jadi mengamati alam, pengamatan pada alam. Itu metodenya. Gitu ya. Jadi landasan utama dari metode Pestalozzi itu adalah dia mengamati alam gitu ya. Pengamatan pada alam itu landasan utama dari metode Pestalozzi gitu ya. Kan kalau misalkan ilmu pengetahuan itu kan muncul atau ada atau bermula itu dari adanya sebuah pengamatan gitu ya. Jadi kita amati dulu. Kita amati kenapa sih ini seperti ini? Kenapa sih ini seperti ini gitu ya? Kok bisa sih ini seperti ini gitu kan? Jadi kita amati. Loh, kok burung bisa terbang gitu ya? Jadi pesawat terbang itu salah satunya dari pengamatan. Pengamatan apa? Pengamatan alam burung gitu kan. Loh, kok burung bisa terbang? Kita bisa nggak nih? Akhirnya berpikir lagi. Ini kaitannya sama kemarin tuh. Liulil albab, ya kan? Kemarin kamu tentang apa tuh? Untuk orang-orang yang berpikir gitu ya. Pada zaman Rasulullah mungkin tidak ada yang namanya pesawat terbang gitu ya. Nggak ada kan, mobil tank atau apapun itu tidak ada gitu kan. Itu dari pengamatan gitu. Jadi Pestalozzi itu apa namanya metode yang mana dia adalah sebuah pengamatan dari alam gitu ya. Itu metode Pestalozzi. Kayak tadi misalkan kok burung bisa terbang, akhirnya berpikir lagi, oh karena ada sayapnya gitu kan. Kemudian muncullah teknologi yang namanya pesawat tadi gitu ya. Ya. Seperti itulah. Jadi intinya metode Pestalozzi itu adalah metode yang mengamati alam, kemudian dari pengamatan itu nanti muncul yang namanya pengetahuan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian apalagi kalau cerita tentang yang membuat telepon itu. Ya, membuat telepon itu kan dari itu kan dari pengamatan juga dia kan. Dia dari apa namanya itu? Dari inian getaran listrik suara. Pokoknya dari pengamatan lah. Pokoknya intinya metode Pestalozzi itu adalah pengamatan pada alam. Jadi sumber utamanya dia mengamati alam. Kemudian
muncullah, timbullah dari pengamatan-pengamatan itu sebuah pengertian. Kemudian dari pengertian itu selanjutnya berubah menjadi sebuah ilmu pengetahuan gitu kan, kayak gitu. Kemudian tadi satu lagi tentang apa, dari metode Pestalozzi tadi Aat tentang apa, Stay-Laberis ya, Laberis itulah ya, Pak. Stay-Laberis. Nah, Stay-Laberis itu apa sih? Kalau tadi Pestalozzi sudah ini ya, sudah terjawab. Jadi Pestalozzi itu sebuah metode sebenarnya pengamatan gitu, metode mengamati lah. Kalau dalam PIAUD itu kalian berarti mengamati anak gitu kan. Anak ini kenapa sih seperti ini? Kalian amati, oh karena ini ya. Dengan pengamatan kalian terhadap si anak tersebut, ketika si anak tersebut mempunyai masalah, kalian kan bisa cari solusinya. Jadi dari mengamati gitu ya. Itu Pestalozzi. Kemudian dari Pestalozzi ini ini kan kalau tentang style laboris ini kan ini kaitannya sama angka-angka gitu kan. Jadi dia itu dari metode Pestalozzi ini tercipta cara atau metode lagi namanya style laboris. Style laboris ini fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk melatih siswa kita dalam mempelajari angka-angka, bentuk, kemudian posisi, warna desain. Nah, itu style laboris. Jadi metode juga dia. Jadi dari metode Pestalozzi tadi, dari metode pengamatan tadi, akhirnya terciptalah style laboris tadi. Jadi style laboris itu ilmu yang mempelajari tentang angka, ya, angka, bentuk, desain, posisi. Nah itu adanya di style laboris. Pertanyaan Aat tadi apa? Contohnya apa-apanya tadi? Ya gitu Pak maksudnya. Karena kan Aat pikir itu style laboris itu karena di situ untuk menciptakan tadi karena kan tadi di situ tertulis bahwa untuk melatih siswa dalam mempelajari angka. Nah, pikir itu tuh kayak bentuk atau sebuah mainan atau apa gitu Pak. Jadi kan di atasnya kan tertulis tuh di situ ada hardware, gitu Pak. At pikir dia itu bukan sebuah metode gitu Pak. Oh bukan. Jadi salah pengertian Pak. Ya. Berarti sudah jelas ya. Iya Pak. Lihat ya. Kalau untuk yang hardware tadi itu bukan nggak masuknya ke situ. Jadi di situ cuma dikatakan bahwa sebenarnya gitu ya, penggunaan perangkat keras atau hardware itu sebenarnya sudah dimulai pada zamannya Pestalozzi tadi. Pestalozzi ya. Pada zamannya Pestalozzi tadi. Ya. Kan kalau untuk metode-metode itu biasanya diambil dari nama penciptanya gitu ya. Jadi Pestalozzi ini penciptanya dia menciptakan metode Pestalozzi. Berarti sebenarnya hardware, perangkat keras itu sudah ada gitu ya. Sudah ada. Itu sudah dimulai pada masanya Pestalozzi tadi, pada zamannya Pestalozzi. Perangkat-perangkat keras kayak tadi. Kayak apa misalkan
komputer gitu kan, itu kan perangkat-perangkat kerasnya kan, hardware-nya itu sudah ada, dasar-dasarnya pembentukan itu awal-awalnya sudah ada di master pestalogy tadi. Gitu. Yang penting udah paham ya maksudnya ya. Jadi pestalogy itu metode, kemudian dari metode pestalogy itu terciptalah tadi metode yang namanya Scalabris ya. Jadi Scalabris itu ilmu yang mempelajari tentang angka-angka lah, angka, bentuk, kemudian posisi-posisi, desain gitu ya. Nah itu. Kasih Pak. Oke, itu ya, At ya. Ya. Jadi intinya gini. Kan materi kita hari ini itu kan adalah media apa namanya? Pengertian ya. Pengertian jenis-jenis media pembelajaran ya. Pengertian dan macam Pak media pembelajaran. Ya, pengertian dan macam-macam media pembelajaran. Kalau untuk kita berbicara tentang pengertian media, kan harus tahu dulu nih, media itu apa sih, gitu kan? Jadi media itu simpelnya adalah dia alat bantu. Jadi media itu alat bantu untuk mempermudah kita menyampaikan sebuah materi. Gitu ya. Contoh misalkan, kita bayangkan kalau tidak ada yang namanya media visual. Media visual itu kan kayak gambar ya. Kalau tidak ada media visual, kalian ingin menjelaskan hewan yang namanya, kalian kan PAUD ya. Coba kalau tidak ada media visual, kalian jelaskan tentang unta kepada siswa kalian. Anak-anak, unta itu hidupnya di padang pasir, gitu kan? Lehernya agak lumayan panjang, ada punuknya 2, kakinya 4, buntutnya kecil dia, badannya lumayan buncit, besar gitu kan. Kemudian dia makannya ini, matanya ini. Nah, itu pasti siswa kalian persepsinya pasti beda-beda. Siswa yang A membayangkan hewan yang kalian jelaskan tadi, dibayangin sama dia. Kemudian yang B dibayangin. Nah, itu pasti persepsinya pasti beda-beda. Gitu ya. Tapi dengan adanya media visual, kalian tunjukin gambarnya. Ya, gambarnya kalian tunjukin. Oh, ini loh hewan unta gitu ya. Nah, mereka pasti akan satu persepsi. Oh, ternyata unta itu kayak gini. Nah, itu kan tujuannya adalah untuk mempermudah, alat bantu untuk mempermudah, gitu ya. Atau pengertian lain dari media adalah apa saja yang dapat atau yang bisa menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Apa saja yang dapat atau yang bisa menyampaikan sebuah informasi atau pesan, itu media. Bahkan kita sendiri sebagai guru itu adalah media. Kita kan adalah media untuk menyampaikan informasi atau pesan gitu kan. Gitu ya. Jadi ternyata kita pun adalah sebuah media gitu. Atau apa lagi? Atau bisa juga media itu berupa lingkungan. Lingkungan kita sehari-hari itu media. Jadi intinya media itu apa saja yang dapat atau yang bisa menyampaikan sebuah informasi atau pesan, gitu ya. Dan tujuan dari media tadi itu adalah alat bantu untuk mempermudah. Jadi manusia ini menciptakan teknologi atau media itu tujuannya tidak lain hanya untuk mempermudah pekerjaan manusia agar lebih mudah, gitu kan? Itu tujuannya. Jadi menciptakan teknologi itu untuk mempermudah, gitu ya. Kita bayangkan kalau tidak ada motor, tidak ada mobil, kalian berangkat dari rumah kalian ke IIKI, itu gimana itu? Jalan kaki itu kan sulit gitu ya. Tapi dengan adanya teknologi, dengan menciptakan motor, mobil, itu jadi mempermudah kita, gitu kan? Seperti itu, gitu ya. Itu media. Jadi tujuan media itu adalah tadi sekali lagi untuk memfasilitasi, untuk menyediakan pembelajaran agar lebih mudah tercapai, gitu ya. Jadi untuk meningkatkan pencapaian atau kinerja siswa, itu fungsi dari media.
Itu pengertian media ya. Dan macam-macamnya tadi sudah dijelaskan juga, ada media visual, audio visual gitu ya. Tadi sudah dijelaskan, tinggal dibaca saja. Jadi kalian harus familiar dengan namanya media seperti itu. Gitu ya. Dan Zoom kayak gini ini termasuk salah satu media teknologi pembelajaran ini. Dulu mungkin sebelum corona di 2000 berapa? 2019 awal ya atau 2018 kita sangat asing dengan yang namanya Zoom atau Google Meet. Perkuliahan seperti ini, perkuliahan online itu di Indonesia masih sangat asing gitu ya. Aneh lah gitu ya. Tapi karena ada corona dan dengan adanya corona ini mengharuskan seluruh warga Indonesia beraktivitas di rumah, baik belajar, mengajar, atau apapun itu gitu kan, di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Ya akhirnya kita menggunakan, mau tidak mau menggunakan media ini gitu kan. Dan ini untuk mempermudah kita. Oke, kita nggak boleh ke kampus untuk melakukan perkuliahan. Ya sudah, kita gunakan media ini gitu. Tapi kalau yang namanya media seperti ini, media yang menggunakan jaringan internet, ya itu tentu saja banyak juga kendala-kendalanya gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kendala sama manfaatnya, lebih banyak manfaatnya. Gitu ya. Jadi lebih banyak manfaatnya. Dan tadi pengertian media juga tadi harus bersifat etis gitu ya. Harus bersifat etis. Jadi penggunaan media ini tergantung kitanya. Ada yang bilang kan media ini akan jadi baik, akan jadi positif ketika kita menggunakannya dengan bijak. Gitu kan? Teknologi itu akan bersifat negatif apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya. Jadi kan itu tergantung individunya gitu kan. Tergantung individunya gitu ya. Jadi intinya sebenarnya teknologi itu diciptakan untuk mempermudah kita lah ya. Untuk mempermudah. Bahkan dengan perkembangan teknologi yang begitu signifikan, dengan begitu cepatnya nih teknologi sekarang kan sudah luar biasa ini. Semua udah berbasis IT ya kan? Sudah berbasis teknologi. Dampaknya apa? Ya dampaknya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Contohnya apa? Dulu mungkin kayak tukang koran. Dulu zaman saya SMP, SD itu tukang koran itu laku. Ya kan masih ada tukang koran kan di pinggir-pinggir jalan ya. Karena ketika kita ingin mengetahui informasi apa yang sudah terjadi di Indonesia ini, yang terjadi apa sih nih? Ya kita medianya koran untuk mengetahui informasi tadi. Visual dengan membaca tadi, ya kan? Koran. Tapi sekarang coba lihat. Mana ada tukang koran? Sudah ketinggalan zaman, sekarang udah sosmed. Sosmed itu, sosial media itu lebih kenceng. Hari ini ada apa? Udah di-share seluruh Indonesia tahu semua. Oh, hari ini tuh ada ini, gitu kan. Jadi informasi sekarang sudah gampang. Gitu ya. Seperti itu. Dan pernah dengar kisah, saya pernah dengar kisah kita tentang imam siapa namanya itu. Jadi ada seseorang gitu ya, tukang roti. Dia ini ketika membuat rotinya itu selalu bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap kali membuat roti itu. Kemudian ada satu syekh gitu kan, melihat gitu kan. Jadi syekhnya ini, syekh siapa ya namanya? Imam yang terkenal tuh, imam apa namanya? Lupa sih itu. Nah pokoknya dia imam besar lah gitu kan, imam besar. Dia ngantuk gitu ya. Dia perjalanan jauh, sholat di masjid, dia mengantuk, agak tidur-tiduran. Setelah tidur-tiduran itu ternyata si syekh ini ditegur sama penjaga masjidnya. Jangan tidur di masjid ini gitu ya. Nggak boleh tidur gitu. Akhirnya si syekh itu ya keluar gitu kan. Pas keluar dia ngelihat ada toko roti, dia berhenti. Nah,
Ketika berhenti di tukang roti, dia ingin membeli roti, dia melihat tukang rotinya selalu bilang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ditanya sama si syekhnya, wahai saudara, kenapa Anda ketika bikin roti itu selalu mengucapkan astagfirullahaladzim? Kemudian si tukang roti bilang, wallahi, dia bilang demi Allah gitu ya. Ketika saya mengucapkan astagfirullahaladzim, tidak ada satu permintaan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak ada satu permintaan saya yang tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi setiap kali minta, pasti dikabul. Pasti dikabul. Kecuali satu. Sebelum saya mati atau sebelum si syekh ini meninggal gitu ya, saya ingin dipertemukan oleh syekh ini. Oh, itu Pak, apa namanya? Siapa namanya? Saya lupa. Imam Ahmad bin Hambal. Itu. Iya, Imam Ahmad bin Hambal gitu kan. Jadi saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ini satu permintaan saya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Imam Ahmad bin Hambal, padahal dia itu Imam Ahmad bin Hambal yang beli. Sekarang seluruh permintaan kamu sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Imam Hambal. Akhirnya menangislah di situ gitu kan. Nah, coba bayangkan pada zaman itu belum ada yang namanya media. Nama Imam Hambal sudah terkenal di seantero Mesir sana atau Arab sana gitu ya. Sudah terkenal. Tapi karena tidak ada media, ya nggak kenal gitu kan. Ketika orangnya yang mana nggak tahu, cuma tahu namanya aja. Tapi kalau sekarang coba, walaupun justru kebalik sekarang tuh, kita kenal mukanya, tapi kita belum pernah ketemu kan gitu ya. Banyak yang kayak gitu kan. Nah itulah apa namanya perkembangan teknologi seperti itu gitu ya. Jadi begitu pesat, gitu ya. Jadi tadi dengan perkembangan teknologi ini ada beberapa pekerjaan yang dulu ada sekarang tidak ada. Itu banyak sekali. Penjual koran tadi contohnya ya. Penjual pulsa atau dulu tuh zaman saya SMP itu ada yang namanya wartel. Pernah ngalamin nggak wartel? Jadi kalau mau nelpon dari pesantren tuh, nelpon ke rumah, itu kita ke wartel. Iya Pak, pernah. Iya, Pak. Pernah ya. Bukan warteg ya, wartel. Berarti kalian termasuk tua juga ya? Soalnya ngerasain wartel juga. Nah gitu ya. Sekarang saya kira wartel di mana-mana udah nggak ada. Atau telepon umum yang di pinggir jalan tuh yang pakai recehan, gopek, cepek gitu kan, dimasukin koin-koinnya gitu kan. Dulu masih ngerasain itu saya. Sekarang udah nggak ada. Sudah nggak ada sekarang. Gitu ya. Penjaga tol dulu ada. Sekarang tol tinggal tap pakai e-tol. Udah berkurang pekerjaannya, sudah diganti sama teknologi gitu kan. Mesin Pak. Ojek Jadi pangkalan Indonesia juga. banyak yang ngatur Pak. Iya. Gitu ya. Jadi itu. Dan ada juga beberapa pekerjaan yang dulu tidak ada sekarang ada, kayak YouTuber gitu ya. Dulu kan nggak ada kerjaan YouTuber, sekarang ada gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Itulah tentang teknologi ya. Jadi intinya kayak gitu ya. Pengertian teknologi berarti kalian sudah paham ya, media itu apa sih, tadi sudah dijelaskan sama saya ya. Jadi apa saja yang dapat atau yang bisa menyampaikan sebuah informasi atau pesan itu disebut teknologi, termasuk kita guru disebut media gitu ya. Ya, kita termasuk kita disebut media. Atau media itu tadi alat bantu atau alat peraga untuk mempermudah kita untuk menyampaikan sebuah materi. Tadi contohnya sudah dijelaskan juga dari media visual, audio gitu ya. Kita mau mengajar qiraat, tapi suara kita pas-pasan. Tapi kita seorang ustazah gitu kan. Tapi suaranya kayaknya nggak bagus gitu kalau kita ini. Nah, kita bisa menggunakan media yang namanya audio. Pakai apa? Pakai listening gitu, pakai apa? Radio gitu, pakai kaset gitu ya. Di setel aja itu. Ini loh nada ini bayati itu ini loh, didengerin gitu kan. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kalau memang sudah cukup silakan. Kalau masih ada yang ingin ditambahkan, monggo silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan ya. Oh, ini ada Pak Karnadi nih. Mungkin Pak Karnadi mau menambahkan. Pokoknya dari saya cukup ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pemakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Pak Akbar. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, saya masih di Pondok Indah ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Ya, terima Bapak. kasih sekali ya, sudah ada pembahasan dari Pak Akbar. Ada yang bertanya? Tadi beberapa Tadi sudah ada yang sudah. bertanya. Ya. Aat gimana aatnya deh? Mar'atus solihah. Kenapa, Pak? Ya. Kalau saya tanya gini, apakah belajar itu mudah? Iya, belajar itu mudah, Pak. Apakah ada kesulitan dalam belajar? Beberapa iya, Pak. Kalau saya kurang memahami, berarti kan itu tanda kita harus lebih belajar ekstra, bukan, Pak? Apakah setiap orang punya kesulitan dalam belajar? Pasti punya, Pak. Nah, kalau kalian dirancang untuk sebagai guru, berarti Anda sebagai semua adalah calon guru. Apakah mudah menurut kalian mengajar itu? Tidak mudah, Pak. Ya, setiap orang pasti punya kesulitan belajar. Pasti orang juga punya kesulitan dalam hal mengajar. Tidak mudah mengajar. Yang pertama, saya ingin mulai dengan belajar. Apa itu belajar? Maulidah, apa itu belajar? Halo? Mempelajari suatu ilmu, Pak. Belajar mempelajari satu ilmu. Ana askia mana askia aulia? Apa itu pengertian belajar? Kurotala ini? Ya, Pak. Ya, what do you think of learning? Apa itu belajar? Ya, belajar itu mencari ilmu, Bapak. Mencari ilmu. Iya. Mencari sesuatu yang baru, Pak. Sesuatu yang baru apa yang baru? Nah, kayak pengetahuan yang baru atau Terus bintang Safa? iya, Pak. Ayo, apa itu belajar itu? Belajar itu proses dari tidak tahu menjadi tahu, Pak. Apalagi? Yo. Belajar itu tadi, ya, apa? Kegiatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Kegiatan ilmu yang lebih. Berarti kamu sudah punya ilmu dong ya? Mau cari yang lebih. Kegiatan untuk menggali ilmu lebih dalam gitu, Pak. Lebih dalam. Berarti kamu sudah dapat ilmu yang sudah yang dangkal dong ya? Iya, baru dapat yang cetek-ceteknya, Pak. Oh gitu. Nah, kita harus menyelami dulu, bukan, Pak? Mia mana? Mia Istiqomah, Hilwa, Anastasia, Mutiara, Safira, Putih Alivia. Ini sebagai mahasiswa IIK ini harus tahu konsepsi belajar itu apa gitu ya. Ada pendapat yang beda, Bintang Safa? What is learning? Apa tuh belajar? Proses memperoleh ilmu, Pak. Proses memperoleh ilmu. Apa tuh ilmu? Proses usaha mendapatkan suatu perubahan, Pak. Perubahan. Perubahan apa? Perubahan untuk diri kita sendiri yang menjadi lebih positif. Oh gitu ya. Ini semua jawabannya sudah mirip-mirip mengarah kepada
pencapaian usaha menjelaskan atau definisi belajar ya. Belajar memang tidak mudah. Ada yang mudah, ada yang sulit, tapi semuanya pasti ada kesulitan dalam hal belajar ya. Tetapi agama Islam mengajar kita memang utamanya belajar dengan cara membaca. Iqra itu ayat pertama. Itu artinya adalah setiap umat Islam berkewajiban, obligation to learn, belajar. Apa itu belajar? Ya, kalau kita buka Google dan berbagai teori, katakanlah dari Robert Gagne, Bloom, J. Ekem, ya, atau yang dalam negeri ya, punya Ngalim Poranto, atau Ati Suparman, atau Yusuf Dimaso, ya, atau Azhar, banyak sekali yang teori-teori kayak gitu. Kalian bisa temui di Google itu hampir 100 lebih expert atau teoritis yang memberikan definisi tentang belajar. Tapi kalau belajar itu berarti kita mempelajari domain dari belajar. 3 hal tadi ya belajar itu. Prinsipnya belajar kegiatan atau upaya-upaya memperoleh informasi, pengetahuan atau pesan ya. Upaya-upaya itu. Upaya memperoleh ya. Dan yang tertinggi dari upaya itu adalah yang sebutkan tadi siapa yang nyebut tuh? Perubahan. Betul. Perubahan tingkah laku. Jadi belajar itu yang tertinggi adalah adanya perubahan tingkah laku. Tingkah laku apa yang dalam agama Islam? Amalia rahmah apa? Perubahan tingkah laku apa yang ingin dicapai dalam agama Islam buat umatnya? Ayo. Ini mahasiswa IKIL paham ini konsepsi pendidikan agama Islam. Paling apa? Akhlak. Kenapa? Akhlak. Perubahan akhlak. Ya. Akhlak seperti apa? Ayo. Akhlak seperti apa yang ingin dicapai? Akhlakul karimah, Pak. Ah, betul. Ini dia. Sesungguhnya pencapaian tertinggi dari upaya belajar manusia, agama manusia atau umat Islam adalah akhlakul karimah. Atau yang disebut dengan perilaku mulia. Nah, ya. Dalam teori memang tidak bisa menjelaskan akhlak itu, karena akhlak itu terlalu tinggi. Kalau dalam teori paling disebutnya ada perilaku, ada attitude, ada manner, ada behavior. Nah, ini Pak Akbar paham lagi nih konsep seperti ini. Ada manner, attitude, ya, ada behavior dipakai semua. Tapi dalam agama Islam namanya akhlak, akhlakul karimah. Yang terendah pencapaian belajar apa? Ayo, apa pencapaian terendah dari belajar? Kalau yang tertinggi tadi akhlakul karimah, yang terendah apa? Su'ul khotimah. Hah? Terus? Ayo Mia. Mia. Siapa? Ya. Su'ul khotimah. Akhlak yang buruk, Pak. Oh, itu bukan belajar. Oh, bukan belajar, Pak. Ya, pencapaian belajar itu yang bersifat positif. Kalau akhlak buruk itu bukan belajar. Ayo. Hilwa, Ziada, ayo diskusi kita. Gak apa-apa sini. Ini kan namanya menguji pemahaman kalian sendiri selama ini. Gak apa-apa kita. Ini gak ada benar salah. Selaku dosen saya bisa mengoreksi, menambah segala macam ya. Tugas saya dengan Pak Akbar demikian. Hilwa, Ziada, Mia Istiqomah, Hoirinisa, Takiyah, Putri Alifia, Aulia Putih Pratiwi. Ayo. Ini names I mention ini, dengar nggak kalimat saya ini? Pencapaian terendah dari belajar itu adalah memperoleh informasi baru, memperoleh pengetahuan baru. Itu ada yang terendah. Jadi kalian misalnya, apa sih pengertian dari belajar itu? Itu pengetahuan. Ya, itu terendah berarti. Pertanyaan saya,
Apakah orang yang tahu itu dianggap dia bisa melaksanakan apa yang dia tahu? Sudah bisa menjelaskan, oleh yang sudah mengerti pengertian, apakah dia bisa melaksanakannya? Betul tadi. Siapa jawaban tadi itu? Belum tentu, Bapak. Alasannya? Karena ya jika seseorang tahu, apa ya? Belum tentu sih, Bapak, maksudnya itu dari keinginan juga ya, Bapak. Ya, mungkin gini maksudnya, ini tadi ada aulia ya. Di masa kita orang sudah tahu tuh merokok itu berbahaya. Tapi banyak yang merokok ya, betul ya? Iya, betul, Bapak. Merokok itu berbahaya. Atau dalam agama itu namanya gini, berjudi itu dilarang agama. Tahu nggak itu para penjudi itu? Tahu, Bapak. Tahu, tapi tetap dilaksanakan, ya. Iya. Betul. Itu artinya orang yang sudah tahu dalam pengertian tertentu ya, tahu dalam pengertian tertentu, belum tentu dia tahu dalam hal implementasinya. Ya. Nah, jadi itu dia. Ya, umat Islam kan sebetulnya masuk saya ini kalau subuh itu mestinya seramai maghrib gitu ya, di masjid itu ya. Itu artinya dia sudah tahu bahwa sesungguhnya sholat berjamaah itu sangat penting dan berlipat ganda pahalanya. Orang sudah tahu banyak itu, tapi belum tentu dia bisa melaksanakan dan mau melaksanakannya. Itu belajar ya. Itulah pengertian belajar. Jadi belajar itu yang paling rendah adalah pengetahuan, ada namanya informasi, namanya dalam teori namanya pesan. Pesan itu kalau dimasukin kelas namanya mata pelajaran. Kalau kalian mata kuliah ya. Kalau di web namanya konten. Ya, bikin konten itu namanya bikin pesan. Ada lagi namanya local knowledge ada namanya ya. Local knowledge. Bukan knowledge sebenarnya. Dalam web itu, aduh saya lupa namanya lagi. Ada namanya informasi, ada berita, semua tetap itu adalah bagian dari miss atau pesan. Nah, sekarang pencapaian tertinggi itu perubahan tingkah laku akhlakul karimah. Nah, belajar itu tentu untuk mempelajari itu tidak mudah orang gitu ya. Makanya perlu ada teknologi belajar atau teknologi pembelajaran. Dalam bahasa yang besar namanya teknologi pendidikan. Ya. Teknologi pendidikan itu ada, pengertian teknologi itu kan selama ini orang beranggapan teknologi itu seolah pesawat terbang, laptop yang tinggi-tinggi, belum tentu. Cara wudhu yang baik itu juga teknologi wudhu. Ya. Bagaimana juga kita menyajikan makanan juga teknologi. Jadi teknologi itu artinya tidak sekedar produk-produk, tapi juga cara-cara. Ya, cara melaksanakan sesuatu, cara bikin kue, cara sholat, ya, cara belajar, cara mengajar itu teknologi. Ya. Makanya muncul teknologi apa? Teknologi digantara, teknologi pangan, teknologi apa lagi yang disebut di masyarakat, termasuk teknologi pembelajaran yang kita bahas sama ini. Teknologi pembelajaran itu pada prinsipnya adalah ada dua hal. Yang pertama memfasilitasi atau menyediakan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pencapaian belajar siswa kalian. Kalau kalian mengajar, tentu kalian akan berpikir bagaimana meningkatkan hasil belajar. Ya. Insya Allah setelah mata kuliah ini selesai ini, di sesi ini saya akan kirim buku-buku yang kalian bisa baca ya. Baik, Bapak. Ya, ini semestinya setiap mata kuliah ini minimal baca buku 10 hingga 20 buku lah baca bukunya. Ya. Mahasiswa IKI itu yang paling utama baca buku. Ya. Teman-teman saya yang kuliah di Amerika, yang di Belanda, yang di Paris, bahkan saya yang kuliah di Thailand, 1 bulan kasih buku terus buku, suruh bacanya. 1 minggu 4 buku, 5 buku. Bukunya tentu pakai bahasa Inggris, gitu, tebal-tebal seperti itu. Ya.
Nah, kalian upayakan setiap hari baca buku tuh minimal 50 halaman. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan pembaca buku. Semua sarjana muslim yang kenal, ya, Muhammad Abdul, Jailani, maupun Ghazali, mereka adalah pembaca buku yang luar biasa. Malu dong calon sarjana kalau nggak baca buku, ya. Baca buku. Jangan baca berita-berita yang jangan jadi netizen lah, nggak boleh. Mahasiswa IKI nggak boleh jadi netizen, nggak boleh. Ya. Netizen Indonesia itu terbukti di dunia karena tukang bully, tukang fitnah, tukang apa ya, ngata-ngatain orang dan seterusnya, ya. Terus teknologi ini ada dua hal tadi. Dia adalah nanti cara-caranya kita bisa bahas pada sesi lainnya bagaimana. Artinya mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi pembelajaran, ya. Jadi saya tidak menggunakan format yang dikembangkan oleh pemerintah dengan RPP, tidak, tapi membuat satu prosedur keilmiahan yang ada teorinya, ya. Kalau udah RPP kan udah praktek yang dibuat oleh pemerintah itu sebetulnya, itu kan yang selama ini belum ada risetnya, kebenaran dan juga kesahihannya. Baik, sampai sini ada pertanyaan sampai sini. Ya. Ini sesi ini mengenai apa tadi? Ini. Halo, Dr. Aini. Iya, Pak. Saya terlambat tadi sesinya ini. Apa yang dibahas tadi barusan? Pengertian, Pak. Pengertian tentang? Pengertian dan macam-macam media pendidikan. Oh, media. Ya. Pengembangan. Pengembangan? Halo? Ya. Saya perlu 2 hingga 5 lagi menjelaskan sebelum saya akhiri ini, ya. Ya. Kenapa, Pak? Iya, saya perlu waktu 2 hingga 5 menit menjelaskan tentang media. Iya, Pak. Media itu tahun 70-an itu sebutnya di sekolah namanya teaching aid atau alat bantu dalam hal mengajar. Itu teori yang lama tahun 72. Ya, seiring dengan pengembangan teknologi, perubahan pengertian media sudah berubah. Nah, salah satu yang dipakai adalah kalau kita buka-buka teorinya, ya, buku dari Lewin, ya, teori media ataupun teorinya apa yang disebut oleh J.E. Kemp ataupun Beta Russell. Itu kalau kalian sebut nama ini kalian bisa Google di internet, ya. Beta Russell yang dari Chicago University atau James McKenzie yang bisa kalian tulis fno.org. Coba tulis fno.org. Tulis coba, ya. FNO from now on.org. Itu adalah ahli teknologi pendidikan dunia yang mengajar di 26 negara. Namanya James McKenzie. Saya kerap chatting dengan beliau, profesor itu dari Australia, sekarang tinggal di Amerika. Buka ya nanti, ya, belajar di situ, ya. Atau Ben Russell yang Chicago University, ataupun ada satu profesor yang namanya apa ya, yang dari Polandia. Kebetulan pernah saya ikut pelatihan 3 kali. 3 kali saya ikut pelatihan dengan beliau. Namanya apa ya, Romy Soski, ya. Coba buka, ketik nanti buka di internet, ya. Romy Soski, ahli TP dunia, ya. Saya pernah ikut pelatihan dengan beliau, ya. Jadi ini teori-teori yang dikembangkan mereka semua. Sekarang media yang saya pakai, yang selama sebelum juga ada kelas sebelumnya, saya pakai yang di dalam aja yang lebih nyaman. Dari Bapak Teknologi Pendidikan Indonesia, namanya Profesor Dr. Yusuf Dimiasu, yang dulu juga dosen saya, yang mengatakan media itu apa saja yang bisa menyampaikan pesan. Tadi Pak Kuas sudah menjelaskan hal seperti itu. Jadi ketika saya ngomong, saya jadi media. Ketika Amalia ngomong, Amalia jadi medianya, gitu, ya. Nah, media ini tidak hanya orang, ya. Ada pesawat televisi, radio, buku, ya. Dan ketika mengajar, ada kampus namanya UT. Itu sekarang ini jumlah mahasiswa sudah hampir 1 juta lebih, ya. Itu dengan cara buku modul namanya, ya.
Mereka pakai modul, belajar, bahkan sekarang pakai LMS, Learning Management System, mereka sudah melakukan seperti itu. Ya, saya juga mendorong IIK sudah punya LMS yang mestinya udah canggih ini ya. Jadi sekarang kalaupun mengajar, ya bisa jadi melalui buku yang tertulis, modul tertulis. Jadi apa saja pesan itu sampai ke audiens kita. Ya. Jadi media itu adalah apa saja. Kalau kita menurut teori-teori itu ada ratusan ya teorinya, ada 125. Jadi kalau kita buka Google ya, itu media. Nah, bahkan Tuhan pun perlu media untuk menyampaikan pesan-pesannya. Apa medianya? Apa? Nudian? Halo? Mutiara, Ya, siapa? Apa media yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan perintah dan larangannya? Al-Quran, Bapak. Al-Quran. Al-Quran itu adalah media antara manusia dan Sang Pencipta. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya pesan disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kemudian ditulis oleh Khalifah Affan, ya, siapa namanya Affan, Khalifah Utsman bin Affan adalah orang pertama yang membuat naskah manuskrip Quran ditulis, karena saat itu ada 70 orang hafiz Quran yang hampir punah karena ikut berperang. Buru-buru bikin proyek penulisan manuskrip Quran. Itulah media. Jadi Tuhan pun punya cara yang unik khusus gitu ya, yang unik, yang sekarang kita pahami namanya Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui Quran, bagaimana perintahnya, larangannya, semua melalui media namanya Al-Quran. Ya, itulah media. Jadi sekarang media sekarang adalah apa saja, dan apa bedanya kalau saya beri ya. Saya beri ada 2 benda. Satu ada kertas yang besi tulisan, yang satu kertas putih. Yang mana disebut dengan media? tulisan. Apa alasannya? Dibuka aja, jangan ditutup. Semua jangan di-mute, jangan semua dibuka aja suaranya. Apa alasannya? Karena sudah bisa dibaca dan dipahami, Pak. Betul. Jadi buku apa saja yang ada pesannya, tentu itu disebut dengan media. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Pesannya itu. Pertama, pesannya itu mudah dipahami oleh si audiens. Kalau Qurratul Aini bikin buku bahasa Jerman kemudian dibaca oleh siswa kita yang nggak mengerti, itu namanya bukan pesan namanya. Artinya pesan itu harus dipahami oleh audiensnya. Baca ya Pak. Iya, harus mampu dipahami, dibaca oleh si audiens. Ini perintah agama. Bahkan dalam sholat Jumat pun ketika kita ceramah keagamaan di masjid itu, tanya dulu siapa audiensnya. Ya. Kalau audiensnya katakan orang Jawa, ya bahasa Jawa. Jangan pakai bahasa Arab. Semuanya jangan pakai bahasa Indonesia yang dipahami. Ya. Jadi Quran juga memahami, mengapresiasi dan menyadari adanya budaya masyarakat dunia. Ya. Makanya dalam agama Islam diperintahkan belajarlah ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Kalau misalnya Maulidia Fitriani punya pacar orang Argentina yang berbahasa Spanyol, berarti Maulidia harus punya kemampuan berbahasa Spanyol. Atau Maulidia punya usaha bisnis pakaian ke Argentina. Atau punya teman, punya mertua apa yang dari sana. Tapi kalau nggak sama sekali ada bahasa apa Spanyol, cuma tinggal di Tangerang, ngapain? Ya,
Jadi belajar ilmu yang bermanfaat itu memiliki korelasi terhadap hidup kita. Ya, itu penting di situ. Jangan belajar ilmu yang tidak memiliki korelasi. Itu artinya ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita punya korelasi, pekerjaan kita sebagai arkeolog, kemampuan ahli tentang bahasa Spanyol, apa semua segala macam, nah itu paling utama penting di situ ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nurdian Andini, nampaknya Nurdian ini lagi lapar ya? Enggak, Pak. Ya. Nah, belajar itu memiliki 3 domain. Kalau saya kasih ada satu paparan, boleh nggak kalian menghafalnya? Oh enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, belajar itu kan tiga ranah, 3 daerah. Ada kognitif, afektif, psikomotor. Ya. Kalau orang belajar menghafal Quran, apa tuh? Domain di mana? Halo? Menghafal Quran tuh domainnya kognitif. Kognitif. Ya. Ya, karena lebih ke ingatan, Pak. Ya, ingatan. Jadi kalau kognitif itu ada 7 level. Ya. Pertama, kognitif 1, kognitif 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama tuh ingatan atau hafalan. Hafal nama-nama surat Al-Quran. Ayat-ayatnya hafal. Ya. Sejarahnya hafal. Itu namanya pengetahuan. Dalam bahasa Inggris namanya recalling. Jadi ada 7 tingkatan belajar. Ya. Jadi belajar itu ada tingkatannya. Yang pertama ada ingatan atau pengetahuan atau hafalan. Ya. Yang kedua setelah hafal apa? Pemahaman. Paham. Yang ketiga Mengulang-ulang. penerapan. Ya. Yang keempat analisa. Yang kelima sintesa. Ya. Yang keenam evaluasi. Ada lagi yang ketujuh, teori 2005, apa namanya? Pengetahuan. Namanya kreasi. Coba dihafal ya. 1, hafalan. 1 hafalan. Pemahaman. 2 pemahaman. 3 penerapan. Yang kelima analisa. Yang keempat dulu Pak lewat. Analisa. Yang kelima analisa. Yang keenam evaluasi. Ketujuh kreasi. Kalian sudah pernah bikin belum? Bikin rencana pembelajaran? Bapak? Sudah pernah belajar mengenai membuat tujuan pembelajaran? Bukan Pak, rancangan pembelajaran. Ya, pernah. Pernah Pak. Ya, misalnya siswa dapat menyebutkan ya. Dapat Pak. Apa lagi? Dapat menjelaskan, dapat apa lagi? Memahami, menyimak. Ya, terus dapat apa lagi? Dapat menggambarkan, dapat menirukan, dapat membedakan, siswa dapat memberikan contoh, siswa dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan. Itu jumlahnya secara teori ada 114. Ya. Jadi kalau siswa dapat mengetahui, betul nggak itu? Bisa nggak begitu? Tidak boleh. Kata kerja operasional itu kata kerja yang dapat diukur. Sementara kata kerja non-operasional, misal gini, katakanlah siswa dapat memahami Al-Quran. Bisa nggak begitu kalau kalimat operasional? Memahami itu bukan kalimat operasional. Yang bisa yang diukur itu kalimat menyebutkan atau menjelaskan. Misal gini, siswa dapat menyebutkan 10 surat Makkiyah, kan bisa diukur. Dia bisa menjawab 5 aja, gampang nilainya 5. Atau siswa dapat menjelaskan peristiwa perang Badar dalam 300 kata.
Kalau itu bisa dinilai. Tapi kalau siswa dapat memahami pulang pada itu banyak. Atau yang lebih parah lagi, siswa dapat memahami Al-Quran. Wah, repot lagi deh. Karena Quran itu menjelaskan, menyebutkan, mengimplementasikan, menerapkan Al-Quran kehidupannya waktu itu terlalu besar ya. Nanti saya punya 2, saya mau kirim ke kelas ini ya. Silakan saja minta apa saja ya. Saya punya buku banyak sekali yang digital yang bisa membuat kalian bisa belajar. Dan tentu saja yang paling penting dibaca. Ya, baca yang baik itu setelah subuh baca. Ya, setelah subuh bacalah gitu ya. Saya kelas ini ingin saya kalian pembaca lah gitu ya. Setelah selesai kuliah sini S1 selesai, S2 langsung S3 gitu ya. Semuanya sukses dalam belajar dan kehidupan. Demikian ya, saya akhiri kelas ini. Saya berdoa kelas ini sukses ya. Jadi pembelajar umum, kuliahnya lancar, studinya lancar, lulus kuliah sarjana, lanjut sampai S3. Amin, Pak. Perkenalkan saya dengan Pak Akbar yang masih S2 nih ya. Demikian, saya kembalikan kepada ketua kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak.